Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana 9 tahun. Ngapain juga dia melakukan memeras seseorang? Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani atau NM dan asistennya IM sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh pengusaha skincare Dr. Reza Gledis beberapa waktu lalu. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Nikita tampak tenang. Tidak ada rasa panik sedikit pun dari raut wajahnya saat menanggapi status hukumnya. Namun yang menarik, Nikita sempat memberikan sindiran karena merasa kasus yang menyeretnya seolah-olah jauh lebih berat dari perkara Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Lantas, seperti apa tanggapan sejumlah kalangan yang bersinggungan dengan Nikita yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka? Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru kan harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Jadi Doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya, kok jadi berubah 180 derajat kan, Dok? Gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjukin ini semua chatnya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata. Tapi ya itulah. Ya selama ini Doktif tidak merasa itu. Jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa? Iya. Semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan dibilangnya. Nah iya, jadi Doktif itu bingung, dibilang, "Pas ini nggak ngerti sama sekali." Tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada. Jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada. Bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya Doktif di situ. Nikita Mirzani atau NM yang biasa disebut telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas laporan dari Dr. Reza. Ini kasusnya adalah tindak pidana pencucian uang dengan sumber pemerasan dan juga penggelapan. Informasi yang kami dapat diduga ada senilai uang 4 miliar rupiah yang mereka peras. Laporan saya itu mesti harus tersangka, nggak bisa tidak. Jadi itu proses hukum lanjut dan mudah-mudahan ini menjadi suasana baik. Saya kan pernah bilang kepada kalian, hanya 2 di dunia ini yang saya anggap perlu saya lawan. Satu namanya Hotman, yang kedua Nikita. Satu sakit, satu lagi udah begini. Saya prihatin. Nah kalau begitu, mari kita rangkul-rangkulan dari doa, dalam doa, bukan rangkulan begini, supaya sehat masing-masing. Ditetapkannya Nikita Mirzani sebagai tersangka juga ditandai dengan ketidakhadiran ibu 3 anak itu yang meminta pemeriksaan ditunda hingga bulan depan. Penundaan pemeriksaan dikarenakan kesibukannya sebagai publik figur yang harus mengisi sejumlah kegiatan. Saat disinggung mengenai ketidakhadiran Nikita untuk menjalani pemeriksaan,
Humas Polda Metro Jaya membenarkan jika Nikita meminta penundaan pemeriksaan. Namun begitu, tidak mengurangi atau mengubah putusan tersangka yang sudah disematkan pada Nikita. Sebagaimana diketahui, selama ini berhembus rumor jika Nikita seorang yang kebal hukum, yang kerap lolos dari berbagai laporan. Lantas seperti apa sikap kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, usai kliennya disangkakan dengan pasal pemerasan? Dan seperti apa pula tanggapan pakar hukum melihat kasus yang dihadapi Nikita Mirzani? Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana, ya. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya. Ngapain juga dia melakukan memeras seseorang? Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa, tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal mula peristiwanya seperti apa. Bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu sedangkan dia tidak kenal? Itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas nih kita tadi sudah telepon Raya, dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu, karena Niki sebagai seorang ibu single parent, punya anak 3, lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan.
kemarin ya Bang? Respon Niki sendiri Bang saat mengetahui dia menjadi tersangka mungkin? Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Maksudnya ada obrolan Bang? Ya mana, dia kan lagi acara. Dia cuma telepon, Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, nih bagaimana cerita? Ya bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini, adalah ada sesuatu, dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa, kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini, dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Jadi yang lebih penting, kita jangan fokus kepada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Nggak usah baca itu, nggak ada di situ. Nyari Bang. Nggak ada di situ, emang nggak ada kok. Tapi Bang, ini mau naik lagi kan Mas. Terus nanti bakalan ada muncul pasangan juga nih, yang akan muncul gimana ya? Hidup ini kan harus dijalani. Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas Nikita tadi telepon saya hanya minta, Bang tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya, karena kalau saya tidak melaksanakan ini, saya kena denda. Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu, single parent, punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Nggak ada orang kebal hukum di Indonesia ini sebenarnya. Jadi hanya karena kebetulan dianggap kebal hukum, tapi sebenarnya tidak ada. Apalagi ketika proses hukum berlangsung dan kemudian bukti-bukti ada gitu. Jadi seorang Nikita Mirzani ketika bukti-bukti yang menjeratnya ada dan pasalnya ada, buktinya ada, ya dia pasti akan masuk. Karena hukum sebenarnya lebih kuat dari siapapun juga di Indonesia kan. Jadi ketika hukumnya memang faktual dan memang bahwasannya beliau terjerat oleh pasal-pasal, ya sudah masuklah dia menjadi tersangka. Potensi besar dia akan ditahan. Ya nanti hukumannya kan kumulatif itu. Yang terberat apa? Tentunya yang terberat adalah bisa pemerasan, bisa undang-undang ITE, tapi yang terberat mungkin pemerasan ya, karena ada TPPU juga kan, yang dikaitkan oleh pelapor kan. Jadi namanya TPPU lebih berat dari pemerasan dan lebih berat daripada pencemaran nama baik undang-undang ITE kan. Jadi dia bisa 6 tahun ke atas tuh kalau TPPU-nya terbukti kan. Ketika sudah ada panggilan tersangka dan bukti-buktinya sudah dipegang penyidik, dia mau ngasih bukti apapun juga, yang akan dipakai adalah bukti yang kemudian menentukan dia sebagai tersangka. Jadi ketika nanti dia dipanggil sebagai tersangka di pihak penyidikan, kepolisian, dia kemungkinan besar akan ditahan. Kalau dia mau banding atau dia mau menyampaikan bukti-bukti otentik atau akurat di persidangan, itu nanti setelah perkaranya masuk dalam proses sidang. Kalau hukum pidana kan siapa berbuat apa. Kalau siapa berbuat apanya terpenuhi dan terpenuhinya karena ada pidananya, ya masuk. Bisa 4 orang bisa masuk ditahan. Karena hukum pidana menjelaskan siapa yang berbuat apa. Tapi kalau kemudian siapa berbuat apa ini mereka ternyata tidak melakukan, yang 2 itu ternyata tidak terbukti ikut serta atau melakukan pemerasan atau pencemaran nama baik, ya itu mereka nggak akan kena. Jadi tergantung hasil penyidikan dalam pembuktian dan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh penyidikan kepolisian Polda ya. Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka akan berbuntut panjang. Karena kasus pemerasan ini diduga sindikat besar mafia skincare dengan modus review produk overclaim yang selama ini belum terungkap. Ya, sebagaimana diketahui, Nikita dan asistennya IM dilaporkan oleh Reza Gladys atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Atas hal itu pula, Reza Gladys membuat laporan. Tidak hanya Nikita, kedua rekannya, yakni Dr. Oki dan Dr. Detektif juga ikut dilaporkan dan kini berstatus sebagai saksi terlapor.
Lantas, seperti apa kuasa hukum Dr. Reza Gledis menanggapi hal tersebut? Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Dalam hal ini ada satu pola yang sama, ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini, direview, setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati, ini gue dipanggil sama BPOM, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya, tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama terhadap korban-korban yang lain. Seperti itu dia. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri, tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.